Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua. Hari ini kita akan membahas tentang revolusi industri 4.0 yang sering saudara dengar di media sosial maupun di pemberitaan mass media. Dan nanti di sini kita akan membahas tentang bagaimana sikap saudara sebagai seorang mahasiswa menghadapi era industri 4.0 dan bagaimana tantangan teknologinya, dan juga kita akan membahas tentang profesi akuntan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, saya harap dari materi ini bisa menambah perbendaharaan saudara dalam dunia teknologi dan semakin optimis dengan profesi akuntan yang sangat siap menghadapi tantangan teknologi ke depan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Semoga dimudahkan dan semoga bisa menjadi lancar sampai akhir video nanti. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita mulai ya. Dalam materi ini nanti kita akan membahas 3 subbab, yaitu 3 agenda, yang mana nanti video ini kita akan bagi menjadi 2 part. Nah, yang saudara tonton ini adalah part pertama, dan nanti untuk part keduanya akan saya tayangkan di minggu depan, supaya durasi videonya tidak terlalu panjang untuk saudara. Untuk part 1 ini kita akan membahas tentang revolusi 4.0 ini kira-kira apa. Kemudian kita akan melihat peluang dan tantangan profesi akuntan di era revolusi industri 4.0. Nah, ini yang poin 1 dan poin 2 ini yang nantinya akan saudara pelajari di part ini. Dan untuk minggu depan insya Allah saudara akan membahas tentang prospek mahasiswa akuntansi dan bagaimana cara mahasiswa akuntansi itu menghadapi industri 4.0 dan apa saja yang harus disiapkan. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kira-kira apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0? Jadi gampangnya itu, revolusi ini ditandai dengan munculnya superkomputer, robot pintar, artificial intelligence, cloud computing, big data. Jadi kalau zaman dulu ketika saya mengenal HP itu masih yang HP-nya itu lebih besar daripada kotak pensil saudara. Dan mengenal Nokia pertama kali tahun 2000-an itu sudah sangat mewah. Nah, sekarang teknologi ponsel sudah seperti film-film masa depan Star Trek yang saya tonton, yaitu kita bisa melihat lawan bicara kita bisa mengirimkan data kita langsung dari ponsel kita. Nah, ini sangat canggih untuk sekarang, tapi kalau zaman dulu kayaknya nggak mungkin. Dan kita bisa tatap muka langsung, teleponan dengan melihat wajah. Kalau dulu di Star Trek itu kayaknya enak ya bisa telepon sambil ngelihat muka, tapi kalau sekarang dunia sudah dalam genggaman kita. Dan sekarang untuk menyimpan memori kita tidak menggunakan lagi flash disk, tapi kita menggunakan cloud computing atau kita menggunakan cloud data, atau kalau bahasa gampangnya kita menggunakan Google Drive. Nah, saudara sudah sangat familiar dengan Google Drive dan orang sudah sangat umum untuk mengenal Google Drive. Jadi kita tidak perlu lagi membawa flash disk kemana-mana, cukup online, masukkan data kita, login, dan kita bisa mengakses data kita dimanapun kita berada. Nah, itulah kelebihan dari cloud computing, dan inilah tanda dari revolusi industri 4.0 sudah dijalankan di negara kita atau di negara ini. Nah, ini adalah tahapan perkembangan revolusi industri yang dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Kita kenal dulu nih, dari tahun 1800 itu penemuan mesin uap pertama kali. Jadi oleh James Watt dikenalkan mesin uap, sehingga semua teknologi menggunakan tenaga uap, termasuk kapal, kereta, dan pabrik.
Kemudian tahun 1900 itu mulai mengenalkan jaringan listrik untuk kegiatan eh, home service, kemudian untuk industri. Jadi mulai membuat teknologi listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Kemudian tahun 2000 kita mulai mengenal personal computer dan inovasi teknologi informasi. Nah, pada tahun itu ditandai masuknya internet di negara kita. Mungkin saudara udah lahir belum ya? Udah kayaknya. Udah lahir. Nah, itu internet pada saat itu sangat lambat. Jadi sangat lambat dan sangat kita gimana ya? Saya mengakses Yahoo pada saat itu lamanya minta ampun. Tapi warnet pada zaman itu, saat itu saya SMP itu bareng teman-teman ke warnet itu, rame sekali. Dan rata-rata 1 jam yang mereka berikan waktu minimal itu berasa tidak cukup karena ya aksesnya lambat. Kemudian juga website pada saat itu belum sepopuler sekarang. Apalagi teknologi YouTube tidak ada. Bahkan untuk chatting pun masih pakai MIRC, belum ada chatting model sekarang. Nah, itu pun sudah sangat high tech. Kita datang ke warnet itu sudah gaul pada zamannya. Kalau pada saat itu kekinian lah. Kalau sekarang kita ke warnet dibilang kampungan, ketinggalan zaman, malah hampir nggak ada warnet. Di kota-kota besar sudah tidak lagi ditemukan warnet atau warung internet. Nah, karena apa? Karena sekarang nih, now sudah masuk ke revolusi industri 4.0. Dunia sudah ada dalam genggaman. Saudara mau cari apa aja semua sudah ada dalam ponsel saudara. Nah, itulah majunya dunia teknologi pada era sekarang. Nah, karakteristik utama itu ada dua, yaitu dalam revolusi industri 4.0 itu ada kehadiran disruptif teknologi. Jadi, dengan adanya teknologi ini, itu kenapa membuat ancaman bagi industri-industri raksasa. Dengan perkembangan teknologi, itu kita bisa mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Jadi untuk rahasia perusahaan, itu jadi tidak bisa private lagi gitu. Jadi semua orang bisa mengakses. Misalkan kita ingin mengetahui kemajuan teknologi yang dimiliki toko sebelah. Toko sebelah kadang-kadang pemiliknya tergoda untuk melakukan selfie. Kadang-kadang tergoda untuk mengupload ke media sosial. Yang secara tidak langsung itu adalah memberikan informasi kepada kompetitor. Nah, kalau itu baru dari industri kecil, gimana dengan industri raksasa yang medianya itu banyak meliput industri tersebut? Gampangnya, ketika Indomie meluncurkan produk baru, pasti dengan cepat akan diikuti oleh kompetitor-kompetitor lain. Nah, itulah contohnya. Kemudian perubahan ukuran perusahaan. Di era sekarang, itu perusahaan tidak perlu bangunan yang mewah dan besar. Cukup dengan bangunan yang kecil, tetapi dia lincah secara teknologi. Cukup menggunakan superkomputer, lalu bisa iklan dimanapun, dan kita cukup menyediakan telemarketing yang dia standby. Kalau dia kuat 24 jam untuk balasin chat netizen, itu sudah sangat perusahaan maju. Apakah saudara tahu perusahaan yang milik Juragan 99 yang MS Glow itu pertama kali mengenalkan dari dunia online. Di dunia online sangat luar biasa. Mungkin terkadang kita nggak tahu itu perusahaan kok bisa gede tiba-tiba ya. Nggak punya toko, nggak punya marketing yang kemana-mana, tapi tiba-tiba perkembangannya luar biasa. Nah, itulah kemajuan teknologi. Dengan kita lincah di dunia teknologi dan informasi, maka
dunia itu menjadi selebar daun kelor. Kita bisa menjual di negara manapun, di pelosok manapun, karena kita menggunakan teknologi. Nah, ini adalah fokus utama revolusi industri 4.0. Fokusnya itu, yang pertama, short time to market. Jadi itu inovasi menjadi lebih singkat. Dengan inovasi yang lebih singkat itu, artinya misalkan begini, dalam industri rekaman lagu. Dulu ketika kita akan merilis sebuah lagu, kita akan mixing dulu, kemudian recording. Habis recording baru dibawa ke label. Dari label kita akan menunggu disetujui apa enggaknya. Ketika sudah disetujui, maka ada batasan kontrak untuk dijual berapa ratus kopi, berapa ribu kopi, dan itu ada kontraknya. Kita nggak tahu tuh lagu kita diterima nggak di masyarakat. Kita nggak sempat ngeluarin single, kita langsung ngeluarin album. Single pun juga kita butuh dana untuk promosi ke daerah-daerah. Sangat luar biasa musisi zaman dulu. Nah sekarang, cukup mixing, recording, lalu upload di YouTube. Single. Meledak, boom. 100 juta views. Uangnya masuk kemana? Ke kita langsung. Dan tim produksi kita. Tidak perlu ada label. Kalau kena copyright gimana Pak? Ya kan sekarang sudah ada yang untuk melindungi hak cipta kita. Dilindungilah itu di media sosial. Ada caranya. Semuanya sekarang lebih simple. Short time to market. Kemudian increase flexibility. Seperti yang koneksi dengan poin 1. Dengan revolusi industri ini, kita bisa memproduksi secara massal dan lebih terindividualisasi. Contohnya Denny Caknan itu. Dia mempunyai inovasi membuat lagu seperti ini. Terindividualisasi. Saya pengennya ketika nanti shooting itu saya harus begini. Tinggal upload, suka nggak suka, ternyata disukai, meledak lagunya. Nah itu lebih terindividualisasi. Kemudian boost inefisiensi. Jadi dengan adanya ini, kita bisa boosting atau booster. Sumber daya itu artinya sumber daya yang kita miliki dalam memproduksi di dunia digital itu menjadi faktor kompetisi yang kritikal. Kalau saat ini ketika saudara teman-teman yang menjadi YouTuber sekarang saat ini, mahasiswa saya, terkadang kita masih terkotak-kotak. Kalau nggak mempunyai kamera yang mumpuni, saya nggak akan membuat channel. Kalau saya nggak mempunyai audio visual yang bagus, saya nggak akan membuat channel. Kalau saya nggak bisa untuk editing video, saya nggak akan membuat channel. Kalau itu ada dalam pikiran saudara, maka saudara akan ketinggalan 10 langkah dibandingkan yang modal nekat. Memang sumber daya itu tidak harus dari gadget, tapi dari diri kita. Diri kita ini sumber daya. Kalau kita tidak memberdayakan diri kita, maka ya nggak akan maju. Pada saat saya membuat video pertama kali di sini, di channel ini, untuk kegiatan pembelajaran. Coba saudara lihat video pertama saya, sangat berantakan. Ya sekarang mungkin ya lebih sedikit rapi dibandingkan dulu. Tapi dulu sangat berantakan. Saya menggunakan mikrofon yang harganya 12.000. Saya menggunakan kamera video yang shaking kemana-mana. Saya tidak bisa editing video dan sebagainya seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya. Nah itu pokoknya mulai dulu. Bahkan teman-teman dosen yang lain belum memulai, tapi ya sudah saya nekat aja gitu. Dan akhirnya banyak yang mengikuti. Nah ini contoh dari kegiatan ekonomi dunia saat ini. Ini wajahnya. Kalau saudara ketemu sama ini, berarti saudara sudah masuk di revolusi industri 4.0. Kayak gini ini sudah sangat wajar lah. Saudara ketemu Bukalapak,
saudara ketemu handphone yang smartphone kayak gini nih, saudara ketemu Zoom, saudara ketemu Webex, itu sudah sangat wajar saat ini. Tapi hal yang begini ini 10 tahun yang lalu, apa ini kayak gini? Ini teknologi tahun berapa ini? Tahun cahaya berapa ini? Nah, nggak tahu 10 tahun ke depan ini akan jadi seperti apa, kita nggak akan pernah tahu. Nah, maka tidak pernah atau jangan pernah lelah untuk mengikuti kemajuan dan peradaban teknologi sampai kapanpun. Walaupun saudara nanti sudah punya anak, malas untuk bikin media sosial, malas untuk mengupdate teknologi, nah itu saudara akan ketinggalan. Lanjut ya. Nah, ini grafiknya, ini jadi grafik perkembangan revolusi industri. Saudara silakan saudara baca, ini cuma data yang saya sampilkan biar kita bisa melihat bagaimana tingkat kemajuan beberapa industri ini dan scale-nya dan perkembangannya itu sangat luar biasa di industri 4.0. Ini contoh perusahaan perkembangan dari 2018 dan 2008 dengan kurun waktu 10 tahun. Ini saya ngambil data lama, tapi saudara bisa lihat dah sekarang 2021 mobil bisa jalan sendiri tanpa ada yang nyetir. Ini threat and opportunity. Opportunity. Jadi, apakah ada ancaman dan kesempatan di era digitalisasi? Ternyata kita ada. Kita lihat dulu dari ancamannya yang di poin A. Secara global, era industrialisasi digital menghilangkan 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan. Kenapa kok bisa tergantikan? Pada zaman dulu ketika kita ingin mempunyai perusahaan, kita mempunyai customer service. Ketika kita ingin mempunyai perusahaan menawarkan bisnis, kita harus menyewa kios. Saat ini, saudara cukup membuka WhatsApp bisnis. Di situ saudara sudah seolah-olah mempunyai toko virtual atau tempat untuk menjadi CS virtual. Di situ bisa disetting ketika kita menghubungi nomor tersebut dengan secara otomatis sistem akan mengirimkan greeting. Selamat datang, sudah berkunjung ke toko kami. Saat ini kami sedang sibuk dan kami akan melayani saudara beberapa saat ke depan. Silahkan bisa melihat-lihat di galeri yang sudah ada di situ juga. Baru menghilangkan satu customer service dari satu lini usaha. Bagaimana dengan yang lain? Nah, bisa dibayangkan. Dulu menggiling rokok harus menggunakan tangan, sekarang bisa menggunakan mesin. Lalu opportunity-nya apa? Dengan era digitalisasi berpotensi memberi peningkatan net tenaga kerja. Tadi mengurangi, sekarang kok menambah. Ternyata menambah dari sisi orang yang bisa mengikuti tren teknologi. Kalau kita ini menguasai teknologi, maka ke depan kita akan selamat, survive. Ya minimal ketika saudara nanti lulus itu sudah menguasai trilogi Office lah. Menguasai PPT, menguasai Word, menguasai Excel. Tidak hanya sekedar mengetik dan menulis, tapi menguasai seluk-beluk bagaimana cara memanfaatkan PowerPoint yang betul dengan maksimal, dan bagaimana cara memanfaatkan Word saudara yang bisa sebenarnya itu sangat luar biasa kalau saudara bisa mengeksplor lebih lanjut. Kemudian trait yang C, diestimasi bahwa 65% murid sekolah dasar dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini. Dulu ketika orang ditanya tahun 90-an mau jadi apa, mau jadi insinyur, dokter, bankir. Sekarang tanya sama anak SD sekarang, mau jadi apa? Mau jadi artis TikTok, mau jadi YouTuber, mau jadi vlogger, mau jadi food enthusiast, mau jadi food vlogger. Itu macam pekerjaan apa itu kalau orang tua nanya? Tapi pekerjaan itulah yang saat ini
digandrungi oleh anak muda dan menghasilkan cuan yang sangat banyak. Kita nggak tahu 10 tahun ke depan apalagi media sosial apa lagi, platform apa lagi yang akan ada nanti, kita nggak tahu. Nah, makanya kita harus selalu update terus supaya kita survive. Kemudian opportunity-nya apa? Poin D, terdapat potensi berkurangnya emisi karbon hingga 26 miliar metrik ton dari industri. Gampangnya sekarang, polusi di jalan raya ketika jam 7 pagi atau jam 5 sore sudah sangat berbeda. Dulu ketika saya berangkat ke kampus jam 6 pagi, Salatiga sangat macet, kebut-kebutan, dan orang semuanya pengen keluar. Ya iyalah, mau kerja mau sekolah. Coba sekarang, bedakan udaranya, bedakan crowded lalu lintasnya. Ketika jam 5 sore juga sungguh sangat nyaman gitu loh, kalau nggak ada corona. Nah, karena semuanya sudah belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan kita nggak tahu apakah tren ini akan kita bawa sampai berapa tahun lagi. Nah, kita nggak tahu. Nah, ini contoh figur lah. Kalau saudara ngelihat kelontong zaman dulu, ya sekarang saudara ngelihat Tokopedia. Ketika dulu menemui ojek di pangkalan, sekarang tidak perlu ke pangkalan. Ojeknya suruh datang ke kita, tinggal pencet dari HP. Itulah sungguh sangat maju sekali sekarang. Nah, kita membahas tentang society atau kemasyarakatan 5.0. Apa itu era society 5.0? Jadi sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan teknologi dengan menyelesaikan masalah melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dengan ruang fisik. Jadi itu WhatsApp Group itu adalah contoh era society yang menghubungkan dan mengintegrasikan dunia maya dengan ruang fisik. Itu bisa menjadi sarana tempat kita rapat, sarana bertukar informasi, dan sarana gibah online. Nah, kita mau ngapain aja dulu bisa. Dulu ketika kita kumpul sama temen sebelum ada smartphone, ya kumpul yang ngobrol. Sekarang kalau kumpul, ayo mabar, connect, mengintegrasikan ruang fisik dengan dunia maya melalui platform game. Kita mau kumpul-kumpul tapi hujan, tinggal ketemu di Google Meet atau Zoom. Kita ketemu online, ketemu tatap muka langsung, dan kita terintegrasi secara real time. Nah, ini maksud dari era society 5.0. Karakteristiknya, teknologi base-nya ini menggunakan teknologi canggih. Itu robot, itu salah tulis itu, harusnya drone, komputer, dan artificial intelligence. Jadi penggunaan untuk menghubungkan society kemasyarakatan itu menggunakan teknologi canggih. Kita akan memetakan suatu wilayah. Dulu minta tolong orang untuk motoin, sekarang kita tinggal menggunakan drone, terbang, fotokan peta wilayah, fotokan lokasi rumah teman dari atap. Nah, contohnya gitu. Kemudian dengan artificial intelligence kita tinggal bilang di ponsel kita, Google, saya tersesat, kemana arah pulang saya? Dia akan menunjukkan arah pulang kita berdasarkan data historical. Nah, itu teknologi base. Kemudian human center, kegiatan manusia dijalankan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Sekarang semuanya bekerja menggunakan teknologi. Saya ngajar pun saat ini menggunakan teknologi. Saya tidak perlu langsung ketemu saudara, saya tidak perlu tatap muka secara fisik, dan saya bisa saudara dengarkan melalui platform YouTube jam berapapun dan dimanapun. Kalau dulu tatap muka harus ke kelas, ya memang sih,
dengan tatap muka online begini tuh menghilangkan esensi belajar yang sesungguhnya. Yang harus tatap muka, yang harus mengadakan tanya jawab langsung, yang bisa mengetahui ekspresi, dan saya tahu siapa saya ajarin. Kalau sekarang saya nggak tahu yang siapa ajarin. Saya berbicara di depan layar dan nggak tahu siapa yang dengerin saya. Saya hanya kenal beberapa nama. Oh, ini sudah pernah ngambil mata kuliah saya. Oh, ini yang dulu semester 1 saya ikut sama saya. Sekarang mukanya udah jadi apa? Apakah bertambah tua atau masih sama? Nah, jadi ya itulah terintegrasi melalui teknologi. Dan ini kita masuk di profesi akuntan di era revolusi industri 4.0. Akuntan dan teknologi, adakah hubungannya? Nah, bagaimana pendanaan atas bisnis? Jadi, banyak akses yang nantinya akan berupa teknologi. Dulu ketika di dunia kantor akuntan publik, isinya buku, catatan, mesin ketik, wah semuanya serba jadul. Tapi itu high-tech di zamannya. Ketika akan melakukan wawancara, kita menggunakan recorder. Recorder banyak dulu. Dan itu high-tech. Sekarang, semuanya serba ringkas. Mau wawancara, itu sudah seperti alat James Bond. Mirip pena juga ada. Kancing baju juga ada yang itu bisa merecord. Atau bahkan HP yang sudah sangat canggih menggunakan ROG. Itu juga bisa menjadi recording dan untuk mendokumentasikan bukti-bukti audit dan berbagai macam peralatan superkomputer yang mendukung kinerja audit. Dan tidak banyak SDM termasuk staf akuntansi clerical yang kerjanya hanya untuk membuat laporan keuangan. Ketika saya membuat catatan atas laporan keuangan atau mencatat laporan perjalanan dari audit atau laporan kunjungan lapangan, tinggal saya masukkan ke dalam sistem dan nantinya akan tertabulasi menjadi sebuah laporan. Semuanya menggunakan sistem. Dan cara menjual produk atau jasa kita, jasa akuntan kita, itu menggunakan online marketplace. Tidak, kalau zaman dulu itu harus iklan di media massa. Tidak perlu. Sekarang cukup membaca data historical atau data data yang sering saudara lakukan di Google. Misalkan saudara itu lebih banyak concern terhadap akuntansi, maka nanti akan muncul data historical itu atau hitungan matematisnya itu menjadi rumus saya untuk masuk ke saudara. Jadi lebih tepat sasaran gitu. Jadi interaksi akuntan dan teknologi. Dengan adanya robotik dan data analitis, itu bisa mengambil alih pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan. Jadi dalam mengelola transaksi, kemudian mencatat transaksi dan melaporkan, itu semuanya sudah bisa terrecord dalam big data dan menggunakan sistem robotik. Jadi tidak ada lagi tenaga clerical, dan makanya dengan revolusi industri ini, akuntan yang masih tradisional tidak mau mengupdate dirinya sendiri maka menjadi tidak terpakai. Dan profesi akuntan ini underestimate terkait dampak teknologi terhadap pekerjaan akuntan. Jadi banyak meng-underestimate bahwa apakah profesi akuntan itu harus lekat dengan teknologi. Padahal pekerjaan mereka itu seharusnya ketika visit lapangan ya harus visit, mengecek kondisi perusahaan, memeriksa kondisi keuangan, memeriksa stok persediaan, semuanya harus datang secara fisik. Tapi sebenarnya enggak. Terkadang fisik itu perlu, tetapi untuk menghemat dan menghemat anggaran dan menghemat waktu, kita tidak perlu datang. Mengecek persediaan cukup tarik data, dan dari data histori
karyawan yang mengakses ke sana dan kita matchkan dengan data real. Nanti akan kelihatan mana yang janggal. Nah, baru kalau ada kejanggalan, baru kita akan visit langsung. Nah, itu contohnya dari profesi akuntan yang nantinya itu memang harus lekat dengan teknologi. Ini perubahan, revolusi industri. Jadi, ini cuma alur. Jadi ketiga perubahan ini memiliki dampak secara langsung yang merubah kinerja akuntan. Kalau dulu itu masih sangat tradisional dan sekarang model bisnisnya itu sudah digital. Customer untuk mengakses juga digital, tidak harus dengan prinsip vertikal. Kita harus datang ke kantor. Kita nggak tahu akuntan apakah itu benar secara pekerjaan apa enggak, tidak bisa kita lihat track recordnya. Nah, dengan era sekarang, customer jauh lebih pintar untuk memilih kantor akuntan yang akan memeriksa perusahaannya. Ini gampangannya, ini gambarannya. Transformasi itu gambarnya seperti itu. Artificial intelligence. Jadi ini kita semua sudah tersimpan ke dalam kecerdasan buatan. Dalam sistem pengauditan, kita juga bisa membuat kecerdasan buatan untuk menganalisa. Jadi kayak robot saham. Kita masukkan gejala-gejala, kemudian tren-tren saham, kemudian kita masukkan analisis dasar, dan itu menjadi kecerdasan buatan yang membantu trader dalam menentukan saham mana yang benar. Begitu juga dengan audit, itu bisa membuat semacam advice yang sederhana ketika kita akan mengaudit atau memeriksa entitas yang memang tidak harus datang ke lokasi. Kemudian blockchain, rekonsiliasi pembukaan tidak perlu lagi. Kalau kita ingin melakukan cek rekonsiliasi bank, pada zaman dulu ada namanya jurnal rekonsiliasi bank, yaitu mengecek keberadaan saldo yang memang tercatat di bank itu belum tercatat, padahal di perusahaan sudah memotong persediaan. Kenapa belum terpotong di posisi bank? Karena masih dalam perjalanan, kurirnya belum nyampe. Sekarang tidak perlu lagi ada namanya catatan rekonsiliasi pembukuan, itu semuanya tidak perlu. Karena sekarang semuanya serba real time, langsung apa yang terfigure di dalam persediaan itu juga yang tercatat di perbankan. Nah, tren itu dibarengi dengan cyber risk. Dengan teknologi yang sangat maju, malware, virus, dan sebagainya itu menjadi sebuah ancaman perusahaan yang ketika kita tidak mempunyai security cyber security, maka data kita bisa dicuri. Jadi kemajuan itu akan diiringi dengan ancaman. Ancamannya ya ini, hacker. Kemudian big data analytic. Ini menyediakan sumber data non-finansial, membuat kita membantu menentukan keputusan. Jadi ini data algoritma yang dikumpulkan dari seluruh calon customer yang ada di dunia. Dengan data algoritma itu kita bisa membuat semacam rumusan untuk menentukan langkah bisnis apa, keputusan apa yang akan kita ambil untuk langkah berikutnya. Ini grafik akuntansi di masa depan. Data akuntansi pada masa depan sudah berbasis cloud. Kemudian mendapat pengaruh big data. Nah, gampang ya, silakan dibaca sendiri. Ini yang di gambar pojok kanan bawah ini grafik perkembangan revolusi industri dari
1.0 sampai 4.0. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini perubahan peran akuntan. Yang pertama, menyediakan insight atas data. Jadi, sampai sekarang pun pekerjaan akuntan untuk era industri 4.0 masih harus mengecek, mengidentifikasi, dan menginterpretasi. Ini wajib kita lakukan. Tidak bisa digantikan oleh sistem. Kecerdasan buatan juga tidak bisa. Karena ya kita itu punya rasa. Kita punya feeling yang tidak dimiliki oleh seorang robot. Untuk mengecek memeriksa calon karyawan, memeriksa karyawan yang kita audit, itu sistem hanya membaca berdasarkan by data. Tapi kalau kita datang langsung, kita akan melihat ekspresi dari staf yang mengelola keuangan. Kalau dia itu gelisah misalkan, dia tidak bisa menyajikan apa yang kita minta datanya, ya sudah dipastikan itu menjadi target operasi. Kemudian menjadi penasehat. Masih enggak? Masih. Tetap sebagai penasehat. Komputer itu tidak bisa menggantikan peran kita. Karena masalah itu berkembang. Artificial Intelligence tidak berkembang. Dia hanya berdasarkan apa yang dulu diupload oleh yang buat. Jadi tetap tidak bisa menggantikan peran penasehat. Nah, bermitra dengan teknologi, ini kita bisa memanipulasi data. Artinya apa? Dengan kemajuan teknologi sekarang, kalau auditnya itu tidak mempunyai integritas atau etika, memanipulasi data itu sangat dimungkinkan. Makanya dalam bermitra dengan teknologi, itu kita harus bijak dan mempunyai kode etik, apalagi kalau nanti bekerja di industri akuntan. Dengan industri 4.0 ini kita akan berkembang ke area-area baru. Artinya, yang dulunya itu tidak bisa kita jangkau, dulunya kita masih sebatas iklan menggunakan media cetak, yang dulunya kita semuanya serba terbatas, dengan perubahan teknologi ini kita bisa menembus batas dan berkembang ke area-area baru yang dulu tidak bisa disentuh oleh dunia tradisional. Nah, ini uraian tentang masa depan akuntan yang saya buat ringkasan, silahkan dibaca sendiri karena kurang lebih seperti yang saya jelaskan di awal. Ini standar yang harus saudara kuasai atau akuntan kuasai. Keterampilannya apa aja? Umum, ya minimal saudara itu menguasai Office lah. Kemudian saudara juga minimal menguasai bahasa asing. Dan minimal bisa menggunakan teknologi berbasis akuntansi. Itu sudah bekal wajib yang harus saudara miliki. Kalau enggak, sudah sangat ketinggalan. Nah, kemudian keterampilan khusus ya berarti mendalami keterampilan yang umum tadi, misalkan menggunakan teknologi komputer yang berbasis teknologi akuntansi. Ya ini lebih mendalam lagi dalam mempelajarinya. Nah, lanjut. Ini contoh bagaimana merespon masa depan. Jadi saat ini ya sudah saatnya kita investasi untuk mengembangkan digital skill sampai kita belajar bagaimana membuat kurikulum yang akan kita ajarkan kepada next generation kita nantinya. Nah, ini 4 langkah akuntan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Jadi, ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Awareness. Jadi kita harus menjadi aware terhadap perkembangan revolusi industri. Minimal kita itu peduli lah. Karena dengan kita peduli, kita akan mengikuti perkembangan dunia. Dan dengan kita mengikuti perkembangan dunia, terutama dari sisi teknologi, kita bisa survive. Tidak ketinggalan zaman dan dari
kita peduli dengan teknologi, maka di situ kita akan mendapatkan peluang omset atau profit atau cuan yang tidak didapatkan dari non-teknologi. Dari segi pembelajaran, minimal ketika saudara akan menghadapi 4.0, saudara harus belajar, mengerti bagaimana cara menggunakannya. Ya, kalau ada kesempatan belajar coding, kalau ada kesempatan belajar sistem informasi dengan sekolah lagi, dan mengupdate pengetahuannya tentang information system yang berbasis dengan akuntansi. Itu investasi secara teknologi. Kemudian professional development. Nah, kita harus secara profesional dengan meningkatkan kinerja organisasi profesi beserta program-program pengembangan profesionalnya. Jadi minimal atau paling enggak kalau ada kesempatan ketika lulus sarjana nanti, ya kalau punya kesempatan dan punya waktu dan punya dana, saudara bisa mengambil program magister. Dengan mengambil program magister itu saudara one step level dibandingkan program sarjana. Atau kalau mau mengambil sertifikasi, saudara bisa mengambil sertifikasi kalau akuntansi Certified Financial Accounting atau Certified Financial Planner atau Certified Management Accountant dan sertifikasi lainnya yang mendukung skill saudara dalam menghadapi era industri 4.0 yang nantinya mungkin industri 5.0. Jadi ambil pepatah ini, kesempatan itu datangnya cuma sekali. Kita nggak tahu kapan akan datang kesempatan berikutnya. Tapi kesiapan itu bisa kita siapkan kapanpun. Dengan kita menyiapkan sumber daya kita, maka ketika kesempatan itu datang, maka kita sudah siap. Nah, itulah pepatah yang mungkin bisa dijadikan acuan. Nah, ini adalah slide terakhir kita. Ini kita membahas tentang reaching out. Jadi akuntan itu harus memiliki kontrol terhadap environmentalnya, kemudian konektivitas antara engineer. Jadi kita harus menselaraskan dengan kondisi lingkungan akuntansi. Kondisi lingkungan akuntansi artinya apa? Jadi kita tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi kita juga harus paham, aware terhadap kondisi fisik. Kemudian konektivitas antara engineer dan akuntan, yaitu ya orang yang menjalankan teknologi itu kita harus orang IT-nya itu kita ya harus bisa menjalin hubungan, karena dengan keahlian yang mereka miliki, IT-nya itu bisa menjamin pekerjaan kita agar lancar. Nah, saudara, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran yang kali ini cukup lumayan panjang, memakan waktu kurang lebih 40 menit. Semoga saudara paham dan bisa diulang-ulang kalau tidak paham, dan bisa dilihat kapanpun, dan semoga bisa menambah dan wawasan saudara mengenai revolusi industri 4.0 yang nantinya akan saya lanjutkan di part 2 minggu depan, dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas waktunya, sampai bertemu di minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.